Ibu lahir anak bangga tidak? Bapak lahir cucu bangga tidak? Harusnya kita jauh lebih bangga Rasulullah SAW hadir di dunia. Hadis kursi, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtu aflak, aku tak menciptakan alam ini. Alam tak diciptakan Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Kita ini tak akan ada kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Pantas tidak kita bangga Nabi lahir? Pantas. Kalau anak bayi lahir kita bangga dan bahagia, maka Rasulullah lahir kita harus jauh lebih bahagia. Alhamdulillah hari ini orang-orang Sipaku melaksanakan maulid menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Pak Musin Alatas penyanyi dangdut. Jadi Ustaz mengundang kebetulan Nabi. Tak usah heran, Najwa Shihab tahu yang di Metro TV dulu, sekarang Trans 7, Trans TV. Najwa Shihab tahu Ustaz. Shihab itu marga Nabi. Tapi kenapa tak berjilbab? Itu urusan dia. Urusan kita tetap menghormati dia sebab dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Begitu kata Mbah Maimun Zubair almarhum, cara menghormati para habaib. Jadi kita tak boleh benci. Habib Rizik dakwahnya koras Ustaz. Itu urusan dia. Kita harus hormat kepadanya karena dalam darahnya mengalir darah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada belakangan ya, tak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jawabannya? Allah. Belum connect ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Tenang hati Bu. Tenang hati. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, kita bahas ceramah Bapak-bapak. Sama-sama ya. Ya, asal jelas, Ibu. Asal apa? Ketua BKM, sekretaris, bendahara, seluruh pengurus masjid, ketua majelis taklim, kemudian ketua remaja masjid, anak-anak kami semua, ibu-ibu yang hadir, kemudian juga orang-orang tua cerdik pandai alim ulama, ada Ustadz Alfi Syahri,
Hadir juga abang kami Bang Pauli Gabi Manurung. Ini abang saya di pesantren dulu, ya, luar biasa. Saya kalau ada senior saya di depan hilang bahan saya dulu. Kalau udah siap tadi bahan tiba-tiba hilang. Ya, semua yang hadir insya Allah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah yang hadir malam hari ini semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara Maulid Nabi, di acara besar hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bicara tentang Maulid nih, apa yang teringat Ustaz? Saya tak bahas secara rinci, secara spesifik tidak. Saya gambarkan saja. Bapak Ibu kalau lahir cucu, bangga tidak? Bu, kalau saya tanya jawab, yang tak jawab pulang dari sini sandalnya hilang. Ibu lahir anak bangga tidak? Bapak lahir cucu bangga tidak? Harusnya kita jauh lebih bangga. Rasulullah SAW hadir di dunia. Hadis kursi. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtu aflak, aku tak menciptakan alam ini. Alam tak diciptakan Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Kita ini tak akan ada kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Pantas tidak kita bangga Nabi lahir? Pantas. Kalau anak bayi lahir kita bangga dan bahagia, maka Rasulullah lahir kita harus jauh lebih bahagia. Alhamdulillah hari ini orang-orang Sipaku melaksanakan Maulid menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Apa itu burdah? Burdah itu karya Imam Syarafuddin Al-Busiri. Siapa Imam Syarafuddin Al-Busiri itu Ustaz? Seorang daripada sahabat yang buta. Ketika dia sering bersolawat, tidaknya maka sembuh butanya berkat apa? Solawat burdah. Apa bacaannya Ustaz? Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil li'imin. Itu bacaan burdah. Kalau berjanji yang bacanya Ustaz, ibu tahu semua. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Masya Allah, senang saya balik ke Hasan ya. Serasa ingat masa kecil dulu. Betul, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka Maulid ini perlu dihidupkan Ustaz, perlu sekali. Kenapa Ustaz? Ini hampir hilang, marhabannya hampir hilang. Apa intisari dan marhaban? Memuji Rasulullah SAW. Kalaulah kita bangga punya anak yang kecil lahir ke dunia, maka harus lebih bangga kita malam ini menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nanti tanggal 19 Oktober, tepat tanggal 12 Rabiul, tanggal 19 Oktober. Tapi Ustaz, hari ini kita sudah masuk Rabiul Awal hari ini. Istilah orang para habaib ada istilah arba'in, 40 malam itu sholawat terus. Untuk apa Ustaz? Memuliakan Nabi. Maka kalau pergi ke Palembang, di sana setiap Maulid potong 1000 ekor kambing, 500 ekor sapi. Makan habis Maulidan, makan bersama. Sini ada, insya Allah dan muka ya ketua, insya. Kalau di istilah para habaib, Maulid, habis Maulid, sunnah makan. Kenapa Ustaz? Mengambil barokah. Ya, mengambil barokah. Tadi saya makan di rumah Pak Haji, rumah makan apa yang di situ tuh? Sari. Sari ya, itu dia. Makan luar biasa. Yang herannya aku ada makan apa tadi?
Kemudi kapal. Kemudi kapal aku makan dari itu. Di Pekanbaru aku tak pernah makan kemudi kapal, sampai si Paku makan kemudi kapal. Makanya agak-agak semangat ini. Kenapa Ustaz? Sudah aku makan kemudi kapal. Ya. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sebagai pembuka, maka kenapa kita rayakan Maulid Ustaz? Kenapa kita peringati setiap tahun Ustaz? Ini menjadikan silaturahim kita, ukhuwah kita semakin kuat untuk mengingat jasa Rasulullah SAW. Itu. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah SWT, hadis Nabi dalam kitab Mukhtar Hadis karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Kalau disebut Sayyid berarti keturunan Nabi. Kalau disebut Habib berarti keturunan Nabi. Ada Habib di Indonesia nih? Ada. Ada Habib di Asahan? Ada. Ada Habib di Tanjung Balai? Ada. Kata Sayyid Abdul Qadir Maulad Dawilah dalam kitabnya Paspor Rasulullah. Apa kata beliau? Para habaib, para sayyid yang punya darah yang mengalir darah mereka darah Rasulullah, amanu ahlul ard, mereka lah paku bumi ini. Ada habaib di tempat kita nih, di Asahan nih, Tanjung Balai, Asahan sekitar, insya Allah kita ini akan aman selama masih ada keturunan-keturunan Nabi. Ustaz, betul mereka keturunan Nabi Ustaz? Tanya. Mereka terikat dalam satu organisasi namanya Rabithah Alawiyah. Apa itu Rabithah Alawiyah? Ikatan di keluarga-keluarga Nabi. Ada marganya Al-Habsyi, ya Bu ya. Siapa itu Ustaz? Ustaz Ahmad Al-Hab. Ada lagi marga As-Segaf, ya. Ada lagi marga As-Segaf. Ada marga Al-Atos, ya. Al-Atos orang Indonesia. Pak yang bilang Al-Atos, jadi Alatas. Ada Alatas, ada namanya Muhsin Alatas. Tahu Bu? Tahu Pak Muhsin Alatas? Penyanyi dangdut. Jadi Ustaz mengundang keturunan Nabi. Tak usah heran, Najwa Shihab tahu? Yang di Metro TV dulu, sekarang Trans 7, Trans TV. Najwa Shihab tahu? Tahu Ustaz? Shihab itu marga Nabi. Tapi kenapa tak berjilbab? Itu urusan dia. Urusan kita tetap menghormati dia, sebab dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Begitu kata Mbah Maimun Zubair almarhum, cara menghormati para habaib. Jadi kita tak boleh benci. Habib Rizik dakwahnya koras Ustaz, itu urusan dia. Kita harus hormat kepadanya karena dalam darahnya mengalir darah Nabi. Jadi kalau ada habaib, insya Allah kita ini aman. Alhamdulillah, ibu-ibu kalau jumpa di sini ada majelis Habib datang dari jauh, datangi. Insya Allah cari barakah di sana. Kenapa Ustaz? Ada syafaat Rasulullah yang dititipkan kepada juriyah-juriyah. Insya Allah. Ada 3 pesan. Ini kita bawa pulang nanti. Ada 3 apa? Pesan Nabi 1. 14 abad yang lalu Nabi sudah sampaikan ini kepada kita. Apa kata Nabi Ustaz? Adibu auladakum ala salasi khisal. Ajarkan anak-anakmu, ajarkan adab ini kepada anak-anakmu. Ada 3 perkara kepada anak-anakmu. Ajarkan sama mereka agar mereka paham. Apa itu Ustaz? Yang pertama, ajarkan kepada anak-anakmu, kata Nabi. Apa itu Ustaz? Hubba nabiyukum, hubba nabiyukum, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, ibu-ibu cinta dengan Nabi? 2 orang. Ibu-ibu cinta dengan Nabi? 3 orang. Ibu-ibu cinta dengan Nabi? Bapak-bapak cinta dengan Nabi, Pak? Bapak sekali aja dia, ya. Cinta dengan Nabi, cinta. Apa buktinya, Pak? Bu, apa buktinya cinta? Datang kemari 1. Apa lagi? Salawat. Berapa kali kita salawat sehari semalam? Paling banyak, sebanyak-banyaknya, Pak, ya. Kata Syekh Abdul Nawahid Asyadili rahimallahu ta'ala anhu dalam kitab Fawaidul Mukhtar, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kalau seorang ulama bermimpi berjumpa dengan Nabi, insya Allah itu benar.
Kenapa Ustaz? Karena Nabi dalam hadis Sahih Bukhari tak bisa diserupai oleh syaitan. Kalau ibu bermimpi jumpa dengan Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana caranya Ustaz? Ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi, beliau tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, solawat rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang bersolawat kepadamu satu kali, 10 rahmat diberikan untuk orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Maka tadi kita sudah solawat banyak, insya Allah malam hari ini akhirnya dapat rahmat Allah semua, amin. Solawat kepada, lalu ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Abdul Mawahib Asy-Syadzili, apakah solawat itu hati kami ini perlu khusyuk? Kata Nabi, tidak. Keunikan salawatnya saya jelaskan sedikit. Ini perlu diamalkan untuk kita semua, siapapun, karena salawat ini amalan ringan yang menyelamatkan. Salawat amalan ringan yang menyelamatkan. Ittafaqal ulama telah sepakat dalam kitab Fawaidul Mukhtar karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang ulama habaib yang hari ini tinggal di Madinah, umurnya masih hidup 93 tahun, masih hidup, lahir di Bogor, merantau ke Hadramaut Yaman, pusatnya para habaib. Hari ini tinggal di Madinah, menulis satu kitab namanya Fawaidul Mukhtar, tebal kitabnya 600 sekian halaman. Dalam kitab itu beliau jelaskan, ittafaqal ulama sepakat ala anna al-a'mala, bahwasanya amal itu al-mardud wa maqbul, ada yang ditolak, ada yang diterima Allah. Salat kalau punya kurang ditolak, zikir kalau hatinya tak khusyuk ditolak Allah, puasa kalau niatnya karena orang ditolak Allah. Tapi sholawat maqtu'um biqabuliha, pasti diterima Allah. Kenapa? Ikraman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Habib Abdullah Al-Kab, kalau kita belum bisa mengimbangi amalan para kiai, belum bisa mengimbangi amalan para habaib, bagaimana caranya Ustaz? Belum bisa zikir banyak, belum bisa sholawat banyak, maka mesti kita sholawat minimal satu hari itu ada 3-10 kali sholawat khusus karena cinta kepada Rasulullah. Kata Abdul Mawahib, kalau engkau katakan cinta dengan Nabi dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, orang yang cinta kepada Nabi mesti sholawat sehari semalam 300 kali. Berapa bu? 300 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat. Maka cinta kepada Nabi yang diajarkan Rasulullah. Dulu Nabi sudah sampaikan, tolong ajari anakmu cinta kepada Nabi supaya besar jadi orang-orang hebat. Nih anak-anak kita nih yang kecil-kecil di depan nih, ajarkan mereka cinta Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, belajar ngaji, belajar sama guru. Insya Allah nanti nih 20 tahun akan datang jadi bupati, amin. Jadi gubernur, amin. Jadi presiden, amin. Bapak tahu enggak? Malas ini. Kalau dididik dengan cinta kepada Nabi, bukan tidak mungkin nanti mereka menjelma menjadi pemimpin yang hebat. Nih anak-anak kita nih. Kata Nabi, ajarkan anakmu cinta Nabi. Bagaimana caranya? Maulid jangan pernah hilang dari sifatku, dari Masjid Al-Husna ini. Teruslah sampai ke maulid agar tertanam di kepala mereka. Sampai hari ini maulid itu tertanam di kepala saya. Dulu waktu kecil-kecil SD diajari maulid, diajari sholawat. Terus ingat sampai hari ini, berkah hidup di tempat orang-orang yang membacakan sholawat. Insya Allah mudah-mudahan selama sholawat masih ada di bumi Sepaku ini, di tempat kita ini, air batu pada umumnya, insya Allah ini kampung akan aman. Insya Allah. Yang kedua, yang berapa? Apa yang diajarkan kepada anak? Kata Nabi, adibu auladakum hubba ahli baitihi, cinta keluarga Nabi. Cinta apa? Siapa keluarga Nabi? Kembali tadi saya sudah singgung sedikit. Keluarga Nabi di muka bumi ini itulah para habaib. Di asalnya ada habaib Pak? Ada ya, ada habaib. Saya kemarin ceramah di Masjid Raya Tanjung Balai sore, ketemu dengan habaib Tanjung Balai. Ada Habib Johan Al Yahya, marganya Yahya. Ada Habib Iskandar, Sayyid Iskandar Al Sahab.
kemudian ada juga Habib, ada marganya Sahab, ada Al-Hinwan, ada banyak marga. Jadi marga keturunan Nabi itu banyak, ada 100-an lebih Bapak Ibu. Ya, kalau kita jumpa ada As-Segaf, hormati mereka, cium tangannya barokah, insya Allah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Nabi sudah tak ada, tapi keturunan-keturunannya masih ada. Ada Habaib, ada Sayyid, ya, ada Syarifah, ya. Kalau mau, kemarin kami ziarah ke makam Sayyid Ali Husain Al-Haddad. Beliau hidup sekitar tahun 1859. Tahun 1859 yang menyebarkan, salah satunya menjadi mufti kerajaan Kesultanan Asahan. Ternyata salah satu yang menyebarkan dakwah Islam di Asahan sekitarnya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makamnya di samping Masjid Raya Tanjung Balai. Ziarah di sana, ziarah ke sana. Kata Nabi dalam kitab Tanjul Qaul, "Man zara'ani man faka'annama zarani." Orang-orang yang ziarah ke makam alim ulama, faka'annama zarani, maka mereka sama seperti ziarah ke makam. Kalau kita belum bisa umrah ke Raudhah ke Madinah, maka kita bisa berkunjung ke makam alim ulama. Di Asahan ini ada banyak makam alim ulama. Ada di Silo, Tuan Syekh Silo Laut, uyutnya Ustaz Abdul Somad. Ada banyak di sini, saya tak tahu banyak, itu orang-orang tua kita lebih tahu. Di Tanjung Balai ada, di mana-mana ada banyak. Kunjungi makam ulama, paka'an nama zaroni. Man sofah aliman, orang-orang yang berjabat tangan dengan alim ulama, insya Allah mereka sama seperti berjabat tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu dimuliakan Allah, muliakan keluarga Nabi. Maka yang ketiga, masuk ke materi. Pertama tadi, apa Ustaz pesan maulid ini? Ajarkan anak-anak cinta Nabi, dekat dengan Nabi. Kedua, cinta keluarga Nabi, cinta habaib, cinta ulama. Ulama jangan disakiti, ulama jangan didiskriminasi, ulama jangan dibunuh, jangan ditikam, jaga ulama. Saya zaman ala ummati yafirruna minal ulama, kata Nabi, akan datang suatu masa orang-orang menghardik ulama, lari dari ulama, menyakiti ulama, tak hormat lagi kepada tuan-tuan guru. Ketika itu sudah terjadi, ya betaliyahumullah bisalah satim baliyah, aku akan timpakan kepada mereka 3 bencana besar. Pertama, yarfa'allahu barakatan min kasbihim, Allah mengangkat keberkahan dari hidup mereka. Tak ada berkahnya hidupnya, banyak pun hartanya tapi tak tenang. Pemimpin dia tapi tak tenang hatinya. Kenapa? Tak memuliakan ulama. Maka kita bersyukur hari ini pemimpin RT RW hari ini di tempat kita, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang memuliakan ulama. Amin. Yang kedua, azab yang Allah berikan ketika orang-orang lari dari ulama, Abu Ustaz, yusallitullaha alaihim sultanan zalima, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. DPR korupsi, presiden tak adil, gubernur kafir. Jelas Allah sudah bilang, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan jadikan pemimpin orang Islam itu orang kafir. Dipilih juga si Ahok. Datang corona, mampus. Betul tak? Jadi boleh jadi bencana datang. Kenapa Ustaz? Karena kita sudah jauh dari ulama. Ketiga, orang yang menjauhi ulama, menjauhi habaib, menjauhi orang tuan-tuan guru, maka dimatikan Allah. Tak mampu lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang terakhir, ajarkan kepada anak-anakmu apa Ustaz? Qiraatil Qur'an, mahir membaca Quran. Kenapa Ustaz? Fa inna hamalatal Qur'an fi dzillillah. Orang-orang yang menghafal Quran, hidupnya Al-Quran, hafal dia Quran, menetapkan hukum dengan Quran, fi dzillillah, dalam naungan Allah, hidupnya dinaungi Allah, rezekinya dinaungi Allah, berkah hidupnya, semua anaknya soleh dan soleha. Kenapa? Dalam naungan Allah. Dan kelak orang-orang yang hafal Quran akan dibangkitkan Allah ma'a asfiyaihi wa anbiyaihi, dibangkitkan bersama para nabi dan kekasih-kekasihnya. Maka ibu-ibu yang punya anak hari ini, masukkan mereka ke rumah-rumah tahfiz, insya Allah berkah. Siap Bu? Ustaz mahal Ustaz rumah tahfiz, biarlah Ustaz anakku masuk les bahasa Inggris saja lah Ustaz. Bu, oh Bu, bahasa Inggris tak menolong di alam kubur.
Malaikat Munkar Nakir datang ke alam kubur, dia tak bahasa Inggris, tak datang dia masuk. What's your name? Takutku dijawab ibu tuh, how do you do? Dijawab sekali lagi, you how. Selesai jadi. Apa yang disampaikan Jibril? Apa Munkar Nakir? Marrab, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Apa kiblatmu? Siapa nabimu? Itu yang ditanya. Maka anak-anak yang mengaji, kata Mbah Maimun, kalau kau tak bisa mengajarkan anakmu ilmu yang hebat, minimal ajarkan anakmu alif bata. Sekarang ini ada banyak cara belajar ya, termasuk punya Ustaz Al-Bishahri, metode Al-Hira itu ya. Nanti beliau akan sampaikan sejenak sedikit tentang metode Al-Hira. Salah satu metode, bukan salah satu, metode terbaik di Malaysia anak-anak cepat mengaji, namanya metode Al-Hira ya. Ada lagi namanya Iqra, ada Iqra. Kalau aku dulu tak ada Iqra, masa-masa kecil kami ya sama-sama kayak orang-orang tua yang udah ini, yang udah tua lah ya, macam aku ini udah tua ya. Alif ya bu, alif date a, alif bawai, alif depan o, a e, alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di depan on, wasin sabtu gajian. Lari ya. Dulu diplesekin kan kawan gitu, wasin sabtu gajian, senin tak minggu tak makan tahankan gitu, pandai pula itu. Wasin sabtu date, wasin date salam date lah minggu pamu wassalam. Kalau alif kan begitu ya, kalau ditanjung balik beda. Alif toga seperti galaba, tidak tak seperti sampan tasamo sajo. Betul ya? Begitu orang-orang dulu mengaji. Anak-anak sekarang pun tak mau kalah. Ai u ba u an ani anna minal mu'nimai an ani babi bu bab bu bambani babana minal mubnima bi bambani ba. Bisa bu? Bisa? Itu cara anak-anak kini. Beda-beda Ustaz, beda zaman. Tapi memang lebih hebat orang-orang dulu. Kenapa Ustaz? Dulu kita diajarkan mengenal huruf. Jadi alif itu memang alif. Karena kalau sudah ada baris atas namanya bukan alif tapi anak kini tidak, langsung buka Iqra. Abata saja hakoda jaro, selesai. Bisa juga anak tuh itu. Ini tidak bahasa Inggris uang 750.000 supaya anaknya jago bahasa Inggris. Demi Allah, yang dibanggakan Allah itu bu, yang dibanggakan Rasulullah nanti bukan anak yang jago bahasa Inggris, tapi anak yang ketika kita meninggal dia berdiri di depan mengangkat takbir dan mendoakan kita. Allahumma ghfir lahu, menangis dia. Warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhil madkhalahu wa ghasilhu bil ma' was-salji wal barad wa nakkihi min al-khataaya kama yunakku as-sawbul abyadu min ad-danas وَبَدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. Takbir pertama dinikmatinya bacaan itu. Apa kata orang tuanya itu? Allah bahagia aku nak punya anak macam kau nak. Inilah yang kuharapkan, bukan harta kekayaan kau. Kenapa Ustaz? Karena dijelaskan oleh alim ulama, ternyata nanti kita setiap malam Jumat akan datang ke rumah balik. Kalau sudah meninggal, mayat akan datang ke rumah lagi. Untuk apa Ustaz? Kanggo jalo dungo wacan Quran nacan sakalima. Sair Sunan Giri. Saben malam Jumat ane kubur mone nang omah, kata dia.
Tiap malam Jumat Ali kubur pulang ke rumah. Ngapain Ustaz? Dia menunggu Fatihah anaknya. Lamun ora dikirimi bancur balik merebes milih, balik nang kuburan mangko tangan tatangisan. Kebacut temenan ger anak turunku. Apa jawaban orang tuanya? Nak, hartaku kau makan, rumahku kau pakai, sepaling Fatihah pun tak bisa kau panjatkan ke aku nak. 1000 kali kita merintih nanti setiap malam Jumat ketika telah meninggal, ketika anak-anak ini tak bisa membacakan Fatihah atau doa ke kubur kita, maka didik mereka dengan Quran supaya Ustaz nanti malam Jumat kita tenang. Kenapa Ustaz? Fatihahnya datang Allah sampai kepada kita semua. Insya Allah saya doakan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, insya Allah semoga diberikan Allah anak yang soleh dan solehah semua, amin. Min ahlil Quran, amin. Min ahlil Quran, amin. Insya Allah kalau hafiz Quran dibina, anak-anak menghafal Quran dibina di tempat kita ini, insya Allah jangankan kita, maka satu kabupaten ini akan terselamatkan oleh ahli Quran, insya Allah. Itu tadi dari dia ini panjang ceritanya, ya, dari adik kita ini kan panjang. Maka ajarkan anak-anak kita baca Quran supaya Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Metode yang diajarkan. Salah satu metode yang diajarkan apa Ustaz? Dengarkan anak kepada hal-hal yang baik. Kalau ingin anak hafiz Quran dalam kandungan, saya amalkan nih, true story. Anak saya hari ini yang pertama umurnya 3 tahun, yang kedua baru lahir hari Rabu semalam di Sentang, baru lahir. Ya, kalau mau kasih kado nanti boleh promosi. Nah. Ya, yang pertama umurnya 3 tahun, dari nikah hamil saya bawa sholawatan di Pekanbaru, jumpa dengan kiai, jumpa dengan habaib. Alhamdulillah hari ini anak itu 3 tahun dia bisa sholawat. Ya, kemarin anak saya lahir, baru lahir hari Rabu, duduk dia di kepala adiknya, di atas kepala adiknya dia baca sholawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin. Saya tengok dari jauh, saya tidak ajar ibu. Kenapa Ustaz? Apa yang dicontohnya dari ayah dan ibunya akan dilakukannya. Maka kalau anak rajin merepet, tengok omaknya rajin tak merepet. Kalau anak rajin ke warung kopi, udah besar pahit dikasih tahu, tengok ayahnya rajin tak ke warung kopi. Kalau rajin berarti ada maka contohkan yang baik, Pak. Baik kepada anak, sholawat ajarkan mereka. Insya Allah anak-anak. Maka kita orang-orang ini tahu kita, ya tahu kita orang-orang dulu mendidik anak bagaimana Ustaz? Pakai qasidah, pakai sholawat, betul Bu? Ya. Kalau qasidah petuah orang tua, ada petuah orang tua karya Profesor Haji Ahmad Baki. Profesor Haji Ahmad Baki ini luar biasa, pencetus grup nasi El Soraya. Kalau mengajarkan anak itu supaya rendah diri, rendah hati, apa Ustaz? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah, sambil mengayun anak itu, ya. Bila ingin hidup terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1 ribut sekampung. Betul Bu? Sambil ngayun nih, direkam sang anak, maka 20 tahun yang akan datang anak menjelma menjadi orang yang kokoh, sehat badannya, sehat otaknya. Kenapa Ustaz? Ibunya mencontohkan yang baik. Kata para ulama, untuk ibu-ibu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Maka ibu-ibu harus luar biasa. Ada 4 contoh dalam Quran. Istrinya baik, suaminya jahat. Siapa itu Ustaz? Fir'aun. Kedua, istrinya jahat, suaminya pun jahat. Siapa itu? Abu Lahab.
Ketiga, suaminya baik, istrinya jahat. Nabi Nuh. Keempat, istrinya baik, lakinya baik. Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim. Kalau di